bantu, yaitu mungkin secara makalah mungkin sudah bagus ya, tapi sekarang presentasi itu membuktikan bagaimana cara Anda mempresentasikan dan bagaimana Anda menguasai apa yang Anda buat, ya. Oleh karena itu perlu ada pertanyaan dari Anda sebanyak sejumlah teman Anda. Yang satu kelompok itu berapa? Misal 8, tolong dikeluarkan 8-8-nya, ya. Baik, terima kasih. Saya akan berikan kepada moderator sebagai pemandu dalam presentasi ini. Ya, pada moderator saya persilakan. Siapa? Amar ya? Amar udah senyum-senyum aja. Ya, oke, silakan. Izin masuk, Ibu. Ya, Saya Marsyanda Kaila sebagai moderator pada presentasi kali ini. Izin memulai ya, Ibu. ya, silakan. Ya, untuk kelompok bisa di-share screen ya, PPT-nya. Bisa digeser slide-nya. Ya, adapun kelompok yang hari ini presentasi ada Ardina Kusnanda, ada Tika Sarmanda Aulia, Dela Resa Gita, Dilara Madina, Erika Oktaviani, Faris Istighfar, Ita Silvia, dan Kanza Amanda. Tunggu ya Ibu, Selanjutnya, Ibu kopi dulu, foto dulu sebentar. Karena ini baik, langsung saya masukin penilaian. Oke, kasih. ya, untuk kelompok bisa dilanjutkan ya untuk memaparkan materi. Ya, saya izin masuk. Erika kan untuk topik ini kita membahas tentang yang pertama itu ada konsep medis mati batang otak, lalu yang kedua kita akan membahas konsep medis multiple sklerosis dan terus kita akan membahas konsep medis stase. Bisa di next. Ya, di sini mati batang otak, di mana pengertian mati batang otak ini adalah blinded atau mati batang otak adalah di mana kondisi ketika batang otak ini tidak berfungsi lagi seperti mana sebelumnya. Nah, batang otak sendiri ini merupakan bagian otak yang terhubung dengan sumsum tulang belakang, di mana bagian itu berfungsi untuk mengatur pernapasan, tekanan darah, denyut jantung, serta kemampuan menelan seperti itu. Selain itu, uh, batang otak ini juga bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dari otak ke seluruh bagian tubuh. Begitupun sebaliknya. Bisa di next. Nah, di sini ada etiologi mati batang otak, di mana secara umum itu terjadinya mati otak itu ada akibat proses, ada dua, yaitu intrakarnial dan ekstrakarnial. Di sini proses intrakranial ini berupa proses lokal maupun global atau kelainan iskemia atau bisa juga disebut dengan pendarahan. Nah, kelainan ekstrakarnial ini yang sering terjadi adalah penyakit jantung paru yang menyebabkan berkurangnya pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan otak, di mana keadaan itu menjadi hipoks iskemik yang mengakibatkan terjadinya gangguan osmolaritas seluler yang kemudian menyebabkan edema otak. Nah, karena tulang kalvaria yang rigid atau apa sulit tidak bisa terubah gitu, maka edema otak ini akan menyebabkan gangguan aliran darah ke intrakarnial yang semakin menyebabkan keadaan hipoksia otak. Bila tidak ditangani dengan baik, akan terjadi peningkatan tekanan interkranial yang menekan seluruh otak, batang otak, dan sistem pembuluh darah. Nah, kematian sel itu akan menjadi meluas, yang pada akhirnya akan menyebabkan mati otak ini seperti itu. Nah, setelah fungsi batang otak ini benar-benar tidak ada. Nah, proses ini tuh biasanya terjadi pada pola rastrokardulal dari menstrafon ke medula oblongata. Kejadian cedera otak yang berat biasanya bersifat permanen sejak awal. Tetapi untuk menegakkan diagnosis mati batang otak ini perlu dilakukan pemeriksaan neurologis yang lengkap dan juga butuh periode waktu untuk observasi. Nah, penyebab intrakarnial dari mati otak pada orang dewasa ini sering terjadi adalah trauma kepala dan stroke pendarahan
konoid. Nah, di sini ada etiologi penyebab di batang otaknya. Yang pertama itu sebelumnya ada infeksi, yaitu bisa terjadi meningitis atau encephalitis. Yang kedua itu ada trauma kepala, yaitu ada cerebral contusion, pendarahan ekstraserebral atau intraserebral, dan juga diffuse axonal injury. Nah, yang ketiga itu ada lesi intrakarnial yang dimana itu tuh menyebabkan peningkatan tekanan intrakarnial seperti tumor, kista, abses, hidrosefalus obstruktif. Yang keempat itu ada hipoksia otak. Di sini tuh terjadi kardiopulmonari arrest, tenggelam, hipoksia akibat keracunan karbon monoksida atau sianida, cekikan di leher, sudden infant death syndrome. Nah, yang kelima itu ada kelainan vaskular, di mana di sini infrak itu masif, terjadi pendarahan di otak juga, trombosis sinus vena, dan terjadi emboli. Yang keenam itu ada keracunan, itu ada inseksida, eh, karena obat-obatan tertentu juga, gara-gara timbal, karena alkohol dan penyalahgunaan obat biasa terjadinya. Lalu yang terakhir itu ada gangguan metabolik. Di sini itu mengakibatkan itu akan ada sindrom Reye, ketoasidosis, diabetik, esencephalopati hepatik, uremia, lalu ada terjadi gangguan oksidasi asam lemak juga, serta akan timbul gangguan mitokondria. Bisa dilanjut? Ya, baik. Yang selanjutnya itu patofisiologi. Di next saja. Iya, aduh kecil banget ya. Iya, jadi untuk patofisiologi kita mulai dari bagian cedera kepala. Nah, bagian cedera kepala ini akan membentuk dua, yaitu baik primer maupun sekunder, membentuk suatu penyakit yaitu fraktur tulang kepala, cedera vokal atau komusio dan kontusio pasca pembedahan pendarahan intrakranial. Untuk sekunder itu ada hipovolemi, hipoksia, hipokardia, dan hiperkarbia. Nah, eh, dengan hipoglikemia yang jangka panjang akan menyebabkan glukosa dalam darah menurun, lalu gluconeogenesis, mendesak metabolisme anaerob di otak, dan asam laktat tumbuh di bagian tubuh. Lalu juga ada faktor predisposisi obat-obatan yang akan membentuk edema cerebri. Nah, lalu tik meningkat menyebabkan gangguan perfusi jaringan cerebral. Nah, kompensasi ini butuh waktu berhari-hari sampai berbulan-bulan dengan cara menurunkan volume darah intrakranial, menurunkan volume CSS, mengurangi sel-sel parenkim. Lalu tidak terkompensasi jika desakan di ruang intrakranial berlangsung lama, eh, hernasi, herniasi batang otak, lalu menyebabkan mati batang otak. Nah, untuk gangguan perfusi jaringan cerebral ini kami juga membentuk keperawatan paliatif terkait gangguan perfusi jaringan cerebral, yaitu satu, pengelolaan gejala fisik, memberikan analgesik untuk nyeri dan antikonvulsan jika kejang terjadi, monitor pernafasan dan beri oksigen jika diperlukan. Lalu yang kedua ada pengelolaan lingkungan, ciptakan lingkungan yang aman dan tenang dengan alat bantu orientasi seperti jam dan kalender untuk mengurangi kebingungan. Lalu komunikasi terapeutik, gunakan bahasa yang sederhana dan tenang, berikan dukungan emosional untuk pasien dan keluarga. Lalu dukungan psikososial, yaitu redakan kecemasan pasien dengan pendekatan empatik dan beri keluarga ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka. Di next. Oke, baik, yang selanjutnya untuk mati batang otak. Mungkin nanti teman-teman bisa dilihat di grup kelas ya. Apa namanya? Mati batang otak itu akan menyebabkan 4 permasalahan kesehatan yang kami juga sudah buat perawatan paliatifnya, yaitu yang pertama gangguan fungsi penglihatan, tidak ada kontraksi otot-otot bola mata, tidak ada respon cahaya, tidak ada pergerakan bola mata, tidak ada refleks kornea. Lalu untuk gangguan fungsi pencernaan itu tidak ada refleks muntah. Lalu gangguan fungsi kardiorespirasi, tidak ada kontraksi untuk otot jantung, kardiak output menurun, tekanan darah menurun, brakikardia, bradione, hipoksia organ secara perlahan, mati klinis. Lalu untuk gangguan fungsi pernafasan, itu tidak adanya kontraksi otot-otot pernafasan, hilangnya refleks faring-laring trakea,
tidak ada nafas spontan yang menyebabkan pola nafas tidak efektif. Nah, ketika pola nafas tidak efektif, maka penata laksanaan untuk keperawatan paliatifnya yaitu manajemen sesak nafas dengan menggunakan bronkodilator, ekspektoran, dan mukolitik, pemberian terapi oksigen, manajemen infeksi oportunistik, penyebab terjadinya gangguan pernafasan, lalu pengelolaan nyeri dan kecemasan dengan pemberian terapi otak. Lalu eh, setelah pola nafas tidak efektif, kita masuk ke kolaborasi pemasangan ventilator. Nah, untuk kolaborasi pemasangan ventilator ini akan menyebabkan masalah kesehatan risiko infeksi, yang mana pelaksanaan keperawatan paliatifnya yaitu perawatan integritas kulit untuk mengatasi kulit kering dan mengelupas, pemberian salep antihistamin untuk mengatasi peradangan dan gatal eh, pada ruam yang muncul, pemberian antibiotik dan antifungal untuk mengatasi infeksi akibat bakteri dan jamur yang terjadi di kulit, perawatan jangka panjang dan pencegahan infeksi serta beri penjelasan tentang prosedur. Lalu dari pemasangan ventilator tadi juga menyebabkan bersihan jalan nafas tidak efektif dengan keperawatan paliatifnya yaitu satu, pemberian jalan nafas, tempatkan pasien pada posisi semipolar atau miring, lakukan suctioning jika ada sekresi berlebihan, gunakan humidifier atau nebulizer untuk menjaga kelembaban. Lalu manajemen sekresi, berikan obat ekspektoran dan pastikan pasien cukup cairan untuk melunakkan sekresi. Lalu pantau, monitor tanda vital dan frekuensi pemanasan serta efektivitas tindakan yang biasanya dilakukan 2 jam sekali atau 1 jam sekali. Lalu dukungan psikososial, tenangkan pasien dan keluarga serta beri penjelasan tentang prosedur. Next. Oke, lanjutkan oleh teman saya. Manifestasi klinisnya yaitu yang pertama, pupil medialis penuh terletak di tengah dan tidak bereaksi terhadap refleks cahaya. Yang kedua, refleks kornea tidak ada, refleks okulosefalik dan okulovestibular tidak ada, refleks muntah tidak ada batuk dengan stimulasi faring atau trakea atau stimulasi dengan selang penghisap atau suction. Tidak ada respon meringis, stimulasi nyeri di wajah pada penekanan di supraorbita, refleks bernafas tidak ada nafas spontan, walaupun tekanan parsial karbon dioksida meningkat 6,5 kilopascal. Selanjutnya, untuk terapi dan penata laksanaannya, yaitu untuk menentukan fungsi batang otak telah tidak ada terdapat tanda terjadinya koma, tidak ada sikap abnormal, tidak ada sentakan epileptik, tidak ada refleks batang otak, respon cahaya negatif, refleks kornea negatif, refleks vestibulo-okuler negatif, respons motorik dalam distribusi saraf kranial dengan rangsangan adekuat pada area somatif, refleks batuk negatif. Selanjutnya, yang paling aman dalam melakukan tindakan terhadap penderita dengan MBO adalah membuktikan telah terjadinya mati batang otak minimal berdua antara dokter yang merawat dan anestesi. Tidak dilakukan lagi tindakan yang luar biasa untuk memperpanjang gerak jantung pernafasan. Tidak memberikan transfusi darah, tidak memberikan obat bantuan hidup, tidak memberikan obat aritmia jantung, tambahan bantuan terhadap ventilasi. Memerlukan pertimbangan keluarga terhadap biaya dan lainnya sehingga bebas dari tuntutan hukum bila terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, untuk prognosisnya, prognosis bagi pasien dengan mati batang otak adalah fatal, dengan tingkat kematian mencapai 100%. Kondisi ini dianggap sebagai kematian yang tidak dapat diperbaiki dan tidak ada kasus yang terdokumentasi tentang seseorang yang bisa sembuh dari kondisi ini. Batang otak mengontrol fungsi-fungsi vital tubuh seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Ketika batang otak berhenti berfungsi, kemampuan tubuh untuk melakukan fungsi-fungsi dasar ini hilang. Meskipun alat bantu hidup dapat mempertahankan fungsi-fungsi tubuh untuk sementara waktu, tanpa aktivitas otak, tubuh tidak dapat mempertahankan kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, mati batang otak dianggap sebagai kematian yang pasti karena tidak ada kemungkinan pemulihan fungsi otak dan tubuh tidak dapat bertahan hidup tanpa intervensi medis yang terus-menerus. Selanjutnya, untuk perawatan paliatif mati batang otak, pasien dengan mati batang otak merupakan kondisi medis yang ditandai oleh hilangnya seluruh fungsi batang otak termasuk kontrol pernapasan, respon terhadap perangsangan, dan kemampuan untuk mempertahankan sirkulasi secara mandiri. Pada tahap ini, meskipun pasien tidak memiliki peluang untuk sembuh atau pulih, perawatan paliatif tetap sangat penting untuk mengelola gejala, mengurangi penderitaan, dan mendukung keluarga. Selanjutnya,
Ya, berikut ini adalah penjelasan tentang pemberian perawatan paliatif yang sesuai untuk pasien mati batang otak dengan referensi terkini. Yang pertama ada penilaian dan pengolahan gejala, yaitu nyeri dan ketidaknyamanan fisik. Meskipun pasien mati batang otak tidak merasakan nyeri atau ketidaknyamanan secara sadar, pengelolaan nyeri tetap dilakukan untuk menghindari potensi ketidaknyamanan fisik akibat kondisi lain seperti infeksi atau penggunaan alat medis. Kesulitan pernapasan, pasien mati batang otak akan bergantung pada ventilator mekanik untuk mendukung pernapasan, namun pada beberapa kasus, keputusan untuk menghentikan ventilasi harus dipertimbangkan. Pencegahan infeksi nosokomia, pasien dengan mati batang otak yang menerima perawatan intensif berisiko tinggi terhadap infeksi nosokomia. Oleh karena itu, penting untuk memberikan antibiotik profilaksis bila diperlukan, terutama bila ada tanda-tanda infeksi sistemik atau lokal. Selanjutnya, yang kedua adalah pengelolaan fungsi vital, yaitu dukungan ventilasi. Dukungan ventilator pada pasien dengan mati batang otak bertujuan untuk mempertahankan oksigenasi dan sirkulasi darah meskipun batang otak sudah tidak berfungsi. Pengaturan cairan elektrolit, pengelolaan cairan dan elektrolit sangat penting pada pasien mati batang otak untuk menghindari dehidrasi ataupun overhidrasi yang dapat memperburuk keadaan pasien. Nutrisi, pemberian nutrisi parental melalui infus seringkali dilakukan pada pasien mati batang otak yang tidak dapat menerima makanan secara oral. Dan yang ketiga, dukungan psikososial dan emosional. Keluarga pasien sangat memerlukan dukungan psikososial dalam menghadapi kenyataan bahwa orang yang mereka cintai berada dalam kondisi mati batang otak. Selanjutnya, Selanjutnya ada konsep medis multiple sclerosis. Pengertian multiple sclerosis ini sendiri adalah penyakit neurodegeneratif sistem saraf pusat yang dimediasi autoimun, ditandai dengan demielinasi inflamasi dengan transaksi akson. Multiple sclerosis atau sklerosis multiple adalah sebuah penyakit autoimun yang bersifat kronik, di mana terjadi kerusakan sistem saraf pusat atau SSP. Kalau selanjutnya ini ada etiologi multiple sclerosis ini beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan multiple sclerosis termasuk usia, jenis kelamin, ras, keturunan, geografi, dan juga infeksi seperti herpes simplex, chlamydia, dan rabies. Etiologi pasti multiple sclerosis belum diketahui. Hipotesis yang paling banyak dikemukakan adalah etiologi autoimun yang hanya menyerang sistem saraf pusat dan tidak mengenai sistem saraf perifer. Beberapa faktor yang disebutkan berperan seperti genetik, defisiensi vitamin D, tempat tinggal jauh dari zona khatulistiwa atau kurangnya paparan sinar matahari, riwayat obesitas, infeksi virus Epstein-Barr, dan juga merokok. Beberapa pencetus antara lain yaitu kehamilan, infeksi disertai demam persisten, stres emosional, dan cedera atau trauma. Faktor genetik yang berkontribusi adalah perubahan antigen leukosit manusia atau human leukocyte antigen atau HLA. Next. Kemudian di sini ada patofisiologi dari multiple sclerosis. Jadi, multiple sclerosis itu dimulai ketika sistem kekebalan tubuh itu yang seharusnya melindungi tubuh dari infeksi mulai menyerang jaringan tubuh yang sehat, terutama mielin. Mielin itu apa namanya pelindung buat saraf, lapisan pelindung saraf. Proses ini dimulai dengan aktivasi sel T atau limfosit T yang salah mengenali komponen mielin sebagai ancaman. Kemudian sel T ini terutama pada sel T CD4 keluar dari pembuluh darah dan memasuki sistem saraf pusat dengan melewati blood-brain barrier. Nah, pada multiple sclerosis ini, blood-brain barrier ini menjadi lebih apa namanya permeable atau lebih terbuka. Jadi memungkinkan sel T ini masuk ke dalam sistem saraf pusat. Nah, di sini terjadinya
setelah aktivasi sel T ini terjadinya peradangan. Kemudian setelah terjadinya peradangan akan terjadinya kerusakan mielin yang disebut dengan demyelisasi. Akibat dari demyelisasi ini terjadi bentuk plak atau lesi pada area yang mengalami kerusakan di berbagai bagian otak dan sumsum tulang belakang. Lesi ini dapat dilihat dari MRI biasanya kayak gitu. Nah, lesi ini tuh berisi sel-sel imun, produk-produk inflamasi, serta jaringan yang telah mengalami kerusakan akibat peradangan berbentuk plak mengganggu jalur komunikasi antar saraf dan menyebabkan gejala neurologis seperti kelemahan, kebas, atau gangguan koordinasi jaringan. Kemudian lesi sklerosis multiple itu terjadinya pada substansi sistem saraf pusat. Setelah peradangan mereda, tubuh berusaha memperbaiki kerusakan mielin dengan memproduksi sel oligodendrosit yang bertugas untuk menghasilkan mielin baru. Namun perbaikan ini tidak sempurna dan mielin berbentuk kembali tidak seefektif aslinya. Kayak gitu. Nah, karena terhambat atau sinyal influsnya itu terganggu pada saraf, itu bakal terjadi beberapa gangguan tergantung pada letak sarafnya yang mana terganggu. Kalau misalkan saraf optik yang terganggu, otomatis yang bakal terjadi gangguan penglihatan. Kalau gangguan penglihatan keganggu, bisa jadi terjadinya risiko tinggi cedera. Terus kalau misalkan di cerebellum dan batang otak, digdamus, terus cerebrum, disfungsi cerebral, bakal hilangnya daya ingat dan demensia. Terusnya pada medulla spinalis itu bakal terjadi pada lesi kontrakospinalis dan gangguan sensorik. Kalau pada lesi kortikospinalis itu bakal terjadinya gangguan eliminasi, kemudian pada gangguan sensorik itu bakal terjadinya gangguan mobilitas fisik. Kalau gangguan eliminasi urin itu bisa terjadi konstipasi disebutnya, terus gangguan mobilitas fisik bisa terjadi keletihan. Boleh scroll lagi ke bawah, next maksudnya. Nah, di sini ada beberapa pelaksanaan keperawatan paliatifnya. Kalau misalkan risiko tinggi cedera, yang pertama itu pengaturan posisi. Tempatkan pasien dalam posisi yang aman, gunakan bantal atau alat penopang untuk mencegah posisi tubuh yang salah. Kemudian keamanan lingkungan, pastikan lingkungan bebas dari halangan. Pasang pegang tangan di tempat-tempat yang diperlukan dan pastikan pencahayaan cukup. Kemudian pemantauan itu monitor kondisi fisik pasien secara rutin, termasuk keseimbangan dan mobilitas. Pantau tanda-tanda perubahan kondisi yang dapat mengakibatkan risiko cedera, kemudian dukungan psikososial, berikan edukasi kepada keluarga untuk mendukung selamat pasien di rumah, tenangkan pasien untuk mengurangi kecemasan yang dapat meningkatkan risiko jatuh. Kalau misalkan harga diri rendah, penata laksanaan untuk paliatifnya, dukungan emosional dengan empati dan beri perhatian penuh untuk meningkatkan rasa dihargai, kemudian pemberian pujian positif, komunikasi terbuka, ajak pasien untuk berbicara tentang perasaannya, misalnya kayak gitu. Kemudian fasilitasi keterlibatan keluarga untuk gangguan eliminasi urin, pemantauan output urin, pantau jumlah dan karakteristik urin untuk deteksi masalah seperti retensi atau inkontinensia, kemudian pemberian cairan, perawatan kebersihan, dukungan psikososial seperti beri dukungan emosional terkait kecemasan atau malu yang dirasakan pasien mengenai masalah eliminasi urin. Kemudian pada ini keletihan atau gangguan mobilitas itu
Yang pertama pemantauan mobilitas, pemberian posisi yang nyaman, fasilitasi aktivitas ringan seperti melakukan gerakan ringan atau apa namanya senam-senam kayak gitulah. Kemudian dukungan psikososial, berikan dukungan emosional untuk mengurangi kecemasan dan frustasi pasien terkait keterbatasan mobilitas. Di next. Selanjutnya ada manifestasi dari multiple sclerosis. Yang pertama itu mengalami mati rasa atau kelelahan pada anggota badan baik satu atau lebih, di mana hal ini biasanya terjadi pada satu sisi di masa-masa tertentu. Yang kedua, mengalami sensasi seperti tersengat listrik saat menggerakkan leher, misalnya saat menekuk leher ke arah depan. Yang ketiga, mengalami tremor atau keadaan adanya kurang koordinasi sehingga terlihat terdapat gaya yang goyah, misalnya saat berjalan. Yang keempat, mengalami masalah dalam penglihatan seperti kehilangan penglihatan secara parsial bahkan seluruhnya. Penglihatan terlihat berganda dan kabur. Yang kelima, berbicara menjadi cadel. Yang keenam, sering mengalami kelelahan. Yang ketujuh, kerap mengalami pusing. Yang kedelapan, nyeri atau kesemutan di bagian-bagian tertentu. Yang kesembilan, mengalami permasalahan pada fungsi seksual, usus, dan kandung kemih. Selanjutnya ada terapi dan penata laksanaan. Yang pertama itu ada terapi medikamentosa, ditujukan untuk memodifikasi penyakit dan mengurangi gejala. Disease Modifying Therapy atau DMT menggunakan obat golongan imunomodulator atau imunosupresan. DMT yang tersedia sekarang efektif mengurangi eksaserbasi atau relapse untuk tipe relapsing remitting. Yang kedua ada simptomatik medikamentosa. Nah, diberikan untuk mengurangi gejala klinis seperti rasa lelah berlebihan, spastisitas, gangguan pencernaan dan berkemih, gangguan kognitif, dan nyeri. Nah, ini kortikosteroid ini merupakan salah satu obat yang sering dipakai dan relatif murah. Yang ketiga ada terapi stem cell, memiliki potensi untuk multiple sklerosis tipe progresif. Beberapa penelitian menunjukkan keamanan terapi ini, perbaikan pada hasil pemeriksaan tajam penglihatan dan visual evoked potential, serta terjadinya remyelinasi pada sampel hewan percobaan. Selanjutnya yang keempat ada rehabilitasi. Fisioterapi bisa digunakan sebagai alternatif untuk melemaskan otot, menguatkan otot, dan melatih pasien untuk menggunakan alat bantu secara tepat untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, seperti berjalan. Terus, rehabilitasi multidisiplin dapat membantu mengurangi disabilitas dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Selanjutnya, di sini ada perawatan paliatif. Yang pertama itu pengelolaan gejala. Nah, gejala pada multiple sklerosis ini dapat bervariasi dari kelelahan dan gangguan mobilitas hingga ke gejala psikologis seperti depresi dan kecemasan. Yang kedua itu ada obat-obatan dan terapi non-farmakologis seperti fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi perilaku kognitif dapat digunakan untuk mengelola gejala. Lalu yang kedua ada dukungan emosional dan psikososial. Yang pertama itu dukungan psikologis sangat penting karena pasien ini sering mengalami perubahan emosional dan psikososial akibat penyakit. Yang kedua ada konseling, dukungan kelompok, dan terapi keluarga dapat membantu pasien dan keluarga menghadapi tantangan yang muncul. Yang ketiga ada perencanaan perawatan. Nah, perawatan paliatif ini melibatkan perencanaan untuk tahap-tahap lanjut penyakit termasuk
keinginan pasien terkait perawatan akhir hidup. Yang keempat ada tim multidisiplin. Nah, tim perawatan paliatif ini biasanya terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, pekerja sosial, dan profesional kesehatan mental. Selanjutnya ada edukasi pasien dan keluarga. Edukasi tentang penyakit dan pilihan perawatan yang tersedia sangat penting untuk membantu pasien dan keluarga merasa lebih berdaya dalam pengambilan keputusan terkait perawatan. Selanjutnya, Ya, yang selanjutnya ini ada konsep medis dari AIDS. AIDS itu merupakan sekumpulan gejala yang disebabkan oleh kerusakan atau penurunan sistem kekebalan tubuh yang melindungi tubuh dari penyakit. AIDS ini merupakan AIDS ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, dan AIDS ini adalah fase terakhir dari penyebaran HIV. Selanjutnya, etiologi dari AIDS-nya ini, AIDS disebabkan oleh infeksi virus HIV. HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel-sel CD4. Sel CD4 ini adalah sejenis sel darah putih yang penting untuk imunitas. Ketika jumlah sel CD4 ini turun di bawah tingkat tertentu, maka tubuh akan menjadi rentan terhadap infeksi dan penyakit yang disebut infeksi oportunistik, yang menandai tahap akhir dari infeksi HIV, yaitu AIDS. Ya, selanjutnya ada patofisiologi AIDS. Jadi di sini di limfosit CD4 ini itu adalah sistem pertahanan tubuh manusia yang berfungsi mengatur respon sistem pertahanan tubuh dengan menggerakkan dan mengerahkan sistem imun yang lain untuk mengidentifikasi, mengikat dan menghancurkan berbagai macam mikroorganisme patogen yang masuk ke dalam tubuh termasuk virus. Nah, pada penyakit HIV ini, bahkan yang menjadi target utama itu sel limfosit T sebagai sistem kekebalan, di mana virus ini menginfeksi dengan merusak dan secara perlahan-lahan dieliminasi, sehingga jumlahnya itu semakin terus berkurang dari yang normalnya CD4-nya itu 600 sampai 1.200 sel per milimeter kubik. Penurunan jumlah limfosit T ini menyebabkan respon limfosit T yang tersisa otomatis berkurang terhadap stimulasi antigen. Akibat dari perubahan rasio T4-T8 menyebabkan penurunan T4, mengakibatkan penurunan respon terhadap tes kulit dengan antigen biasa. Kelainan sel TB dapat menjadi akibat tidak adanya pengaturan dan penderita terinfeksi HIV karena kompleks imun merusak trombosit akibat kehilangan kendali, menyebabkan sistem pertahanan tubuh penderita HIV menurun. Nah, ini ada patofisiologi pathway-nya. Eh, Virus HIV ini bisa masuk dan bisa menyebar itu dari ada hubungan seksual, terus ada transfusi darah yang terinfeksi oleh pasien HIV, terus ada tertusuk jarum bekas penderita HIV. Biasanya ini dipakai sama orang-orang yang menggunakan narkoba ya. Terus terkena cairan tubuh penderita HIV seperti darah, terus ada kayak sperma gitu-gitu ya. Terus ada ibu hamil penderita HIV ini melalui jalur prenatal. Terus virus HIV ini menyerang eh, limfosit T, CD4, sel saraf makrofag, dan monosit limfosit B. Nah, setelah menyerang ini kan terjadi perubahan pada struktur sel ya, akibat transkrip RNA virus eh, menjadi DNA sel sehingga terbentuk provirus. Nah, sesudah provirus pada tempatnya nih, materi genetiknya bukan lagi murni DNA penjamu, tetapi udah sebagian dari DNA virus HIV itu sendiri. Nah, sel penjamu T limfosit T, makrofag, dan monosit B ini mengalami kelumpuhan dan menyebabkan menurunnya sistem imunitas tubuh yang mengakibatkan tubuh mengalami infeksi oportunistik atau dari infeksi dari virus HIV-nya itu. Nah, saat kita terinfeksi HIV ini, harusnya kan kita
mendapatkan terapi ya. Terapinya itu berupa antiretroviral atau ARV. Nah, kalau kalau misalnya infeksi oportunistik ini akan menyebabkan gangguan-gangguan pada sistem-sistem di tubuh gitu, baik secara fisiknya, terus juga psikologisnya juga terganggu. Nah, yang pertama ada sistem gastrointestinalnya, virus menyebar dan menginvasi ke saluran gastrointestinal. Nah, itu bisa menyebabkan kandidis oral, jadi terjadi pada di mulut ya. Nah, bisa menyebar ke esofagus dan lambung. Nah, itu menyebabkan pasien itu sulit menelan dan ketidaknyamanan untuk intake makanan. Jadi intake makanannya menurun, nutrisinya tidak adekuat. Itu bisa terjadi penurunan berat badan. Nah, di situ pasien akan mengalami defisit nutrisi. Lalu, eh, karena virusnya udah menyebar ke saluran gastrointestinal, virus ini melekat dan merusak sel-sel mukosa saluran gastrointestinal. Nah, terjadi iritasi mukosa sehingga merangsang peningkatan gerakan peristaltik. Nah, ketika peristaltik meningkat, berarti kan terjadi diare gitu ya. Nah, diare ini mengeluarkan cairan dan elektrolit. Jadi tubuh kehilangan cairan dan elektrolit yang bisa menyebabkan pasien hipovolemia. Nah, itu eh, dalam penata laksanaan paliatif eh, bisa diberikan obat anti diare ya untuk mengatasi si frekuensi BAB-nya itu. Lalu ada pemantauan pemberian cairan dan elektrolit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Lalu pemberian suplemen dan nutrisi yang adekuat serta pemantauan berat badan. Nah, kemudian ada di integumennya. Integumennya itu eh, apa namanya? Infeksi HIV ini bisa menyebabkan herpes zoster dan herpes simplex. Nah, itu nantinya akan menyebabkan dermatitis seborrheica eh, yang ditandai dengan ruam yang berdifusi, kulit yang bersisik, folikulitis, kulit kering, dan mengelupas. Nah, itu akan menyebabkan gangguan integritas kulit dan resiko infeksi. Nah, pelaksanaan paliatifnya bisa mendapatkan perawatan integritas kulit untuk mengatasi kulit kering dan melupasnya tadi. Lalu ada pemberian salep antihistamin untuk mengatasi peradangannya dan gatal pada ruam yang muncul. Kemudian ada pemberian antibiotik dan antifungalnya untuk mengatasi infeksi bakteri dan infeksi jamur yang terjadi pada kulitnya itu. Lalu ada perawatan jangka panjang dan pencegahan infeksi. Lalu di sistem neurologinya, itu bisa menyebabkan encephaliti HIV, Cryptococcus pneumonians, dan meningitis Cryptococcus. Eh, Gejala-gejala yang bakal timbul itu seperti penurunan fungsi kognitif, depresi, sakit kepala, gangguan perilaku dan motorik, kejang, sulit konsentrasi, dan kelemahan. Nah, itu timbul diagnosa berupa gangguan memori, disfungsi kognitif, konfusi akut, risiko cedera, dan intoleransi aktivitas. Penata laksanaan paliatif yang bisa dilakukan itu adalah stimulus memori dan melakukan terapi okupasi, memodifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan resiko, manajemen energi dan dengan aktivitas distraksi menenangkan, tirah baring, dan strategi coping yang tepat. Lalu ada pemantauan EEG-nya dan penggunaan obat untuk meningkatkan fungsi kognitif. Lalu di sistem respirasinya itu bisa terjadi pneumonia, pneumocystis carini. Itu bisa menimbulkan gejala seperti sesak nafas, batuk-batuk, sakit dada, takipnea, sianosis, dan bisa juga sampai gagal nafas. Nah, itu diagnosa yang bisa muncul itu gangguan pertukaran gas, obstruksi saluran nafas, pola nafas tidak efektif. Penata laksanaan paliatifnya yang bisa dilakukan adalah manajemen sesak nafas dengan menggunakan bronchodilator, ekspektoran, dan kolitik. Lalu ada pemberian terapi oksigen, manajemen infeksi oportunistik menyebabkan terjadi gangguan pernafasan,
Lalu ada pengelolaan nyeri dan kecemasan dengan pemberian terapi obat. Lalu muncul juga reaksi psikologis berupa perubahan status kesehatannya. Nah, di perubahan status kesehatannya itu bisa terjadi hospitalisasi akibat infeksi itu sendiri. Nah, muncul ada perasaan takut, khawatir dengan penyakitnya, muncul stres psikologis yang menyebabkan pasien itu ansietas terhadap penyakitnya dan hospitalisasinya itu. Penata laksanaan paliatifnya itu dengan memberikan dukungan pada pasien untuk mengurangi kecemasan kepada keluarga bersama keluarganya. Lalu motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu ansietas dan melatih penggunaan mekanisme coping pasien. Lalu perubahan status kesehatan ini kan pasien terinfeksi HIV ini muncul ada mungkin perasaan malu gitu ya. eh Muncul perasaan malu ini yang menyebabkan harga dirinya rendah. Nah, penata laksanaan paliatif yang bisa kita lakukan adalah motivasi penerimaan diri pasien itu sendiri, lalu latih meningkatkan kepercayaan diri pasien, latih cara berpikir dan berperilaku positif dalam menangani suatu situasi. Nah, perasaan malu ini juga bisa membuat pasien menarik diri dari sosialnya, yang membuat pasien isolasi sosial. Penata laksanaan paliatif yang bisa dilakukan yaitu motivasi berinteraksi dengan orang lain, terutama keluarga dan teman-temannya dulu ya. Lalu bisa memotivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru atau kelompok. Jadi setelah dari keluarga dan teman-temannya dia baru bisa untuk mencoba untuk aktivitas di luar dari orang-orang terdekatnya. Ya, selanjutnya ini ada manifestasi klinisnya. Pada tahap AIDS ini, sistem kekebalan tubuh itu sangat lemah dan tubuh tidak dapat lagi melawan infeksi dan penyakit dengan efektif, sehingga penderita rentan terhadap infeksi oportunistik. Yang pertama ini ada infeksi oportunistik. Yang pertama ada pneumonia, pneumositis girovesi, ditandai dengan batuk, sesak nafas, dan demam tinggi. Yang kedua ada tuberkulosis, ditandai dengan batuk kronis, penurunan berat badan, demam, dan keringat malam. Yang ketiga ada kandidiasis atau infeksi jamur pada rongga mulut dan tenggorokan. Yang keempat ada toksoplasmosis, infeksi yang menyerang otak dan dapat menyebabkan kejang, sakit kepala, atau kebingungan. Dan yang terakhir itu ada cryptococcosis, infeksi jamur yang dapat mempengaruhi otak dan menyebabkan meningitis. Yang kedua ada kanker terkait HIV dan AIDS. Yang pertama ada Kaposi sarkoma, ditandai dengan bercak atau benjolan merah atau ungu di kulit, mulut, atau organ internal. Dan yang kedua itu ada non-Hodgkin lymphoma, kanker sistem limfatik yang menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening dan penurunan berat badan. Selanjutnya, gejala lainnya itu yang pertama ada penurunan berat badan yang drastis atau wasting syndrome, penurunan berat badan yang drastis dan tidak dapat dijelaskan. Yang kedua ada demam kronis yang berlangsung lama. Yang ketiga, kelelahan ekstrim atau keletihan yang tidak hilang meskipun istirahat. Yang keempat itu ada pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa area tubuh. Dan yang kelima ada ruam kulit atau luka yang tidak bisa sembuh. Selanjutnya ada gangguan neurologis. Yang pertama ada HIV-associated dementia. Ini merupakan gangguan kognitif, kebingungan, kehilangan memori, dan perubahan perilaku. Yang kedua ada neuropati perifer, ditandai dengan kesemutan atau rasa terbakar pada tangan dan kaki. Selanjutnya ada terapi dan pelaksanaannya itu. Terapi dan pelaksanaan AIDS ini berfokus pada pengendalian infeksi HIV, pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik, serta perawatan gejala dan kualitas hidup penderita. Yang pertama ini ada terapi antiretroviral. ART ini bertujuan untuk menurunkan jumlah virus atau viral load dalam tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh dapat dipertahankan. Obat-obatan ini akan bekerja dengan cara menghambat enzim yang digunakan virus untuk memperbanyak diri dalam tubuh, yang pada gilirannya akan menurunkan viral load menjadi sangat rendah dan meningkatkan jumlah sel CD4+ dalam tubuh. Yang selanjutnya ini ada pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik.
Yang pertama ada pneumocystis jirovecii, pengobatan dengan trimethoprim sulfametaxol untuk pencegahan dan pengobatan. Yang kedua ada tuberkulosis, pengobatan dengan regimen standar TBC seperti rifamycin, isoniazid, dan pyrazinamide. Yang ketiga, selanjutnya ini ada vaksinasi dan pencegahan. Yang pertama ada meskipun tidak ada vaksin untuk HIV, vaksinasi terhadap infeksi lainnya sangat penting untuk pencegahan. Beberapa vaksin yang dianjurkan untuk penderita HIV/AIDS itu meliputi vaksin hepatitis B, vaksin influenza, dan vaksin pneumokokus. Selanjutnya ada pengelolaan gejala dan peningkatan kualitas hidup. Yang pertama ada pengelolaan nyeri, obat pereda nyeri seperti opioid untuk mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh infeksi atau kanker. Yang kedua itu nutrisi dan pemulihan berat badan. Penderita AIDS seringkali mengalami penurunan berat badan yang wasting syndrome itu. Bisa konsultasi dengan ahli gizi dan pemberian suplemen gizi sehingga dapat membantu. Yang ketiga itu ada psikososial, dukungan psikologis untuk membantu penderita mengatasi stres, depresi, atau kecemasan yang terkait penyakit dan pengobatan. Selanjutnya ada prognosis dari AIDS, dari banyak orang dengan HIV dapat mengolah virus dan memperlambat perkembangan penyakit. Pengobatan yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup ya dilanjut dengan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kematian terkait AIDS. Yang kedua itu ada infeksi oportunistik. Tanpa pengobatan, infeksi oportunistik ini seperti tuberkulosis atau pneumonia dapat memperburuk prognosis dan mempercepat kematian. Penyakit-penyakit ini seringkali menjadi penyebab utama kematian pada individu dengan AIDS. Yang ketiga itu ada tingkat CD4, jumlah sel CD4 atau sel imun yang membantu melawan infeksi adalah indikator penting dalam menentukan prognosis. Semakin rendah jumlah CD4, maka semakin tinggi risiko infeksi dan komplikasi terkait AIDS. Yang keempat itu ada kondisi kesehatan umum. Faktor-faktor seperti usia, status gizi, dan adanya penyakit penyerta seperti hepatitis B atau C dapat mempengaruhi hasil jangka panjang bagi pasien AIDS. Dan yang selanjutnya ada prognosis jangka panjang. Untuk prognosis jangka panjang dapat dilakukan dengan pengobatan yang efektif. Harapan hidup seseorang dengan HIV atau AIDS dapat mendekati normal dan perkembangan penyakit dapat dihentikan atau diperlambat. Namun tanpa pengobatan, AIDS dapat menyebabkan kematian dalam beberapa tahun setelah diagnosis. Selanjutnya ini ada perawatan paliatif pada pasien AIDS. Perawatan paliatif pada pasien AIDS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memberikan dukungan medis, emosional, dan sosial kepada pasien dan keluarganya. Fokus dari perawatan ini diantaranya yang pertama ada pengelolaan gejala. Gejala AIDS dapat mencakup nyeri, kelelahan, mual, diare, dan infeksi oportunistik. Pengobatan adaptif seperti analgesik untuk nyeri, antiretroviral untuk kontrol virus, dan perawatan simptomatik lainnya sangat penting. Yang kedua ada dukungan psikososial. Pasien AIDS sering menghadapi stigma, isolasi sosial, dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang kedua itu ada konseling, dukungan kelompok, dan terapi psikologis dapat membantu pasien dalam mengatasi tantangan emosional.
Selanjutnya ini ada perencanaan perawatan. Diskusi tentang keinginan dan prevensi pasien untuk perawatan akhir hidup adalah bagian yang penting dari perawatan paliatif. Yang kedua itu membantu pasien merumuskan rencana perawatan sehingga dapat memberikan rasa kontrol dan ketenangan. Yang keempat ini ada tim multidisipliner, tim perawatan dari dokter, perawat, pekerja sosial, ahli gizi, dan konselor dapat memberikan perawatan yang komprehensif dan holistik untuk pasien dan keluarga. Selanjutnya ada edukasi pasien dan keluarga. Yang pertama itu ada edukasi tentang penyakit, pilihan perawatan, dan manajemen gejala adalah aspek krusial dari perawatan paliatif tersebut. Selanjutnya itu keluarga harus diberikan informasi untuk membantu mereka mendukung pasien secara efektif. Ya baik, kelompok apakah sudah selesai untuk memaparkan materinya? Bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Iya, silahkan Sabrina. Ya, sebelumnya izin masuk moderator, apakah suara saya terdengar? Iya, udah terdengar. Ya, baik. Sebelumnya izin kelompok. Tadi kan kelompok sudah membahas tentang HIV/AIDS ya. Nah, kalau menurut saya pribadi nih dan kelompok, eh, menurut saya pribadi dan kelompok, kan stigma sosial itu di masyarakat itu masih melekat ya, kayak seseorang yang mempunyai penyakit HIV/AIDS ini rata-rata bisa menularkan gitu. Terus nggak ada obat untuk menyembuhkannya gitu. Nah, lalu gimana sih eh, perawat ini dapat mengembangkan gitu strategi efektif untuk menguatkan dan memastikan kalau si pasien ini memperoleh dukungan psikologis dan sosial yang lain gitu. Mengingat stigma masyarakat yang masih jelek gitu terhadap si HIV dan AIDS ini. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Sabrina, terima kasih pertanyaannya. Untuk selanjutnya Aisyah, boleh? Saya dari program kelompok satu ingin bertanya, bagaimana sih strategi apa gitu yang harus kita gunakan untuk mengoptimalkan komunikasi antar tim perawat paliatif, terus pasien dan juga keluarga dalam perawatan AIDS ini dan terutama dalam menghadapi prognosis yang buruk seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Jika ada yang ingin bertanya lagi bisa langsung raise hand ya, teman-teman. Mungkin untuk menunggu yang bertanya, kelompok bisa langsung menjawab saja jika sudah ada jawabannya ya.
Ya, Niken, silahkan pertanyaannya. Ya masih bisa nanya kan ya, mau izin ya. Tadi kan kelompok udah ngebahas tentang MBO ya, atau mati batang otak. Cuman di PPT itu belum ada hambatan atau tantangannya gitu. Izin bertanya, sebelumnya saya Niken dari kelompok 4. Izin bertanya, menurut kelompok, apa saja tantangan atau hambatan kita sebagai perawat dalam melakukan perawatan paliatif pada pasien yang khususnya itu mengalami mati batang otak? Terima kasih. Baik, sudah ada 3 pertanyaan ya. Mungkin kelompok bisa langsung menjawab saja jika sudah ada jawabannya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand lagi. Terima kasih. Iya, Kanza, silahkan. Ya baik, terima kasih Maud atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Aisyah ya. Tadi strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan komunikasi. Jadi strateginya itu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan komunikasi antara tim perawatan paliatif, pasien dan keluarga dalam perawatan AIDS dengan prognosis yang buruk itu, yang pertama bisa melakukan pendekatan yang terbuka dan jujur. Perawat paliatif ini harus bisa membangun komunikasi yang terbuka dengan pasien dan keluarganya. Memberikan informasi yang jelas mengenai prognosis, kemungkinan komplikasi, dan pilihan perawatan yang ada. Nah, tapi untuk menyampaikan kejujuran tersebut, perawat juga harus melakukan penyampaiannya secara empatik dan memperhatikan kesiapan pasien dan keluarga dalam menerima informasi tersebut. Yang kedua itu bisa mendengarkan secara aktif. Perawat juga harus mendengarkan kekhawatiran, perasaan, dan kebutuhan pasien serta keluarga mereka. Pendekatan ini dapat membantu membangun rasa saling percaya dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai dan preferensi mereka. Yang selanjutnya itu ada mengelola harapan dalam menghadapi prognosis yang buruk. Kunci utamanya adalah mengelola harapan dengan hati-hati. Tim perawatan paliatif ini perlu membantu keluarga untuk memahami bahwa tujuan perawatan bukan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kenyamanan pasien dengan memberi penekanan pada kualitas hidup. Yang selanjutnya itu ada dukungan emosional untuk keluarga. Biasanya kan anggota keluarga seringkali merasakan stres. Jadi dengan perawat memberikan dukungan emosional dan konseling kepada mereka, dapat membantu mereka mengatasi perusahaan tersebut, serta memberikan panduan mengenai bagaimana mendukung pasien dengan lebih efektif. Selanjutnya itu ada penguatan keterlibatan pasien dalam keputusan. Pasien yang dalam kondisi terminal itu seringkali merasakan kehilangan kontrol atas hidupnya. Jadi oleh karena itu penting untuk melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka itu sendiri sebanyak mungkin. Menghormati otonomi mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka dengan menyampaikan keinginan mereka. Jadi kalau kita udah bisa mengintegrasikan strategi-strategi ini, komunikasi antara tim perawatan paliatif, pasien, dan keluarga dapat lebih efektif dan membantu pasien bahwa pasien menerima perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menghadapi AIDS dengan prognosis yang buruk. Begitu jawabannya Aisyah, apakah sudah dimengerti? Iya, izin moderator. Iya, silakan Paris. Oke, izin menjawab Faris dari kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan dari tadi Niken ya. Menurut kelompok, apa aja yang apa aja tantangan atau hambatan kita sebagai perawat dalam perawatan paliatif pada pasien yang mengalami MBO atau mati batang otak. Tadi emang dijelasin ya kalau misalkan di PPT belum ada ya jadinya. Nah, tapi udah dijelasin kalau mati batang otak itu prognosisnya itu dia nggak bisa punya harapan hidup teman-teman. Jadi eh, angka kematiannya itu 100% untuk orang yang kena penyakit mati batang otak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan hambatan dan tantangan dari kita sebagai perawatnya itu ada beberapa aspek. Yang pertama dari aspek keluarga. Kalau dari aspek keluarga itu yang pertama pasti biasanya keluarga itu punya harapan bahwa oh ini pasien dipercaya di rumah sakit ini untuk punya angka harapan hidup gitu. Nah, tapi karena udah prognosis 100% jadi nggak bisa gitu. Pasti biasanya ada perasaan emosi, sedih, penyangkalan dan semacamnya gitu.
Bahkan ada beberapa keluarga yang memang ketika memang sudah diprognosis 100% tidak punya angka harapan hidup, itu dia tetap minta untuk tindakan medisnya dilanjutin gitu. Jadi eh, berat untuk eh, kita sebagai perawat karena harus mengiyakan tindakan medis yang memang sebenarnya tidak ada fungsinya gitu. Lalu yang kedua, dari aspek etik dan legal ini juga kadang juga suka jadi masalah ya teman-teman untuk perawat, karena pasti ada keputusan penghentian alat bantu hidup gitu. Yang contoh kayak ventilator harus dicabut dan semacamnya karena memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi gitu. Jadi ada aspek legal, hukum, agama dan budaya yang harus kita tanggung gitu sebagai perawat. Lalu juga jangan lupa terkait dengan aspek teknis dan fasilitas gitu. Karena yang pasti untuk penyakit yang tidak memiliki harapan hidup seperti MBO ini eh, itu berat di bagian fisik gitu, karena kan ini kan dia high care ya. Jadi ketika memang dalam segi perawatan pastinya ya kita kita harus rajin untuk miki supaya nggak ada dekubitus, kita apa namanya ngasih pengobatannya juga yang memang meredakan rasa sakit tapi pasiennya juga nggak memberikan respon dan semacamnya gitu. Jadi eh, pasti ada berat dari kitanya untuk merawat pasien yang memang prognosisnya sudah 100% tidak punya harapan hidup gitu. Itu mungkin Niken untuk tantangan atau hambatan yang kita lalui ketika kita memang merawat pasien seperti itu. Oke, bagus ya untuk Kansa sama Faris ya. Jadi jawabannya emang pas ya. Jadi itu yang namanya dilema ya. Jadi makanya kenapa kita harus tahu patoflownya tadi. Nah, kalau Anda sudah tahu, Anda nanti kerjasama dengan tim Anda ya, sama-sama dengan dokter sebagai biasanya ketuanya kalau dia udah memutus apakah dicabut atau tidak ya. Nah, kita juga paling enggak kita sudah paham tentang kenapa itu dilakukan ya. Kalau misal keluarganya masih kurang puas juga dia masih bisa bertanya kepada kita, tapi tidak gampang menghadapi itu semua tadi ya. Masih banyak tadi yang kata Faris, keluarganya masih berharap dia akan sembuh gitu. Kenapa kalau sembuh? Nah, makanya dari awal biasanya dokternya mendahului bahwa ini sebetulnya kondisinya dari hasil berbagai pemeriksaan sudah menunjukkan. Nah, ini yang melakukan apa namanya pernapasan ini bukan orangnya lagi, tetapi mesin yang bekerja. Jadi kata-kata kunci itu udah harus diinformasikan. Nah, perawatannya itu fisik tadi yang Anda harus lakukan nih Miki ya. Nah, terus tetap memberikan empati, bahkan membimbing dia mengucapkan kalimat-kalimat apa namanya dalam bahasa Islam yang untuk ke arah perbaikan, memudahkan, ya kan gitu ya. Nah, kalau yang misalnya Kansa juga sama. Nah, itu tadi ya. Jadi itu yang dijelaskan Kansa itu betul semuanya. Jadi maksudnya itu nanti bisa Anda gunakan pada saat Anda melakukan asuhan. Bagaimana supaya komunikatifnya efektif terus kerjanya benar-betul kooperatif. Ya kembali lagi, Anda akan bisa kooperatif kalau Anda tahu dulu kondisi pasiennya. Tapi kalau patoflow-nya nggak ada di kepala Anda, itu nggak akan bisa Anda mengatakan bahwa dia masih akan lebih baik atau seperti apa. Atau dia bisa baik, tapi dia tidak mengobati. Itu yang penting lagi. Jangan sampai dia berharap dirawat, taunya sembuh, taunya sangkanya udah sembuh, padahal suatu saat dia akan kambuh kembali. Nah itu kooperatifnya, komunikasi itu harus Anda tekankan. Ya, baik kita lanjutkan lagi untuk tolong temannya kasih pertanyaan juga bagus-bagus ya, sehingga apa namanya bisa untuk diimplementasikan nanti pada saat kamu menjadi seorang perawat profesional ya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dan ada pertanyaan lagi, ini baru 3 ya, padahal kelompok ini memiliki 8 ya gitu. Oke, silakan. Kecuali Anda ikhlas semuanya dapat 95 ya. Ya, karena kan jawaban tadi udah saya langsung nilai, kan saya bilang saya akan langsung menilai untuk hasil jawabannya ya gitu. Nah, oleh karena itu munculkan pertanyaan untuk teman Anda supaya itu
real dan transparan ya. Oke, silakan. Tadi ada pertanyaannya dari Pina apa siapa tuh? Ya yang udah resen. Ya, tapi nggak tahu. Oh, itu udah hilang lagi. Ya silakan untuk bertanya, nggak usah takut, mau jelek, mau bagus. Yang penting Anda sudah betul nggak sih 3 kasus, apalagi yang di HIV/AIDS tuh. Ya, silakan Atika. Ya, izin menjawab pertanyaannya Sabrina. Tadi pertanyaannya tentang strategi untuk menguatkan dan memastikan pasien tetap memperoleh dukungan psikologis dan sosial yang layak, karena stigma yang melekat di masyarakat itu pasien HIV/AIDS ini bisa menularkan ya. Nah, itu eh, buat menguatkan kepada yang pertama banget itu pasti penguatan ke pasiennya sendiri. Kan pasien itu pastinya kan kayak merasa khawatir, terus juga ada perasaan malunya yang bisa membuat harga dirinya tuh rendah gitu kan. Nah, kita harus coba untuk meningkatkan harga diri pasiennya dulu. Jadi, penguatannya itu di pasiennya dulu yang pertama, yaitu bisa tadi dengan memotivasi penerimaan dirinya sendiri dulu eh, tentang eh, eh, tentang dia yang udah eh, terinfeksi HIV. Yang sekarang dia udah kena penyakit HIV nih. Oke, dia harus menerima dirinya, menerima itu dulu. Terus perawat juga harus mencoba gitu meningkatkan kepercayaan diri pasiennya itu sendiri. Terus mencoba eh, memotivasi pasien untuk berpikir positif tentang eh, keadaan yang sedang dialaminya itu. Nah, tentang stigma negatif di masyarakat ini kan eh, sambil di apa namanya ya, sambil dibetulkan kembali gitu ya pelan-pelan seperti influencer-influencer di sosial media kan lagi kayak mencoba mengubah stigma ini gitu loh sebenarnya yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Nah, itu sambil berjalan eh, yang tadi lagi kita mencoba buat meningkatkan harga diri pasiennya dulu. Terus selain di pasiennya itu kita eh, coba buat apa namanya ya eh, orang-orang di sekitarnya, orang-orang terdekatnya kayak keluarganya, teman-temannya itu mengerti gitu stigmanya itu yang terjadi di masyarakat itu nggak bener. Biar keluarga dan teman-temannya itu atau orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang dia sayangi itu eh, juga ikut mendukung pasiennya gitu buat eh apa ya buat meningkatkan kepercayaan diri pasiennya gitu. Seperti itu Sabrina jawabannya. Masih termut ya. Oke, tadi pertanyaan teman kamu tuh bagus ya. Sebetulnya tidak hanya pasiennya iya harus kamu nanti di masyarakat akan begini-begini.
tapi masyarakat lingkungannya juga harus diedukasi. Ya biasanya tuh dia dekat sama PRT sama PRW atau pamong-pamong yang ada di situ, ya kan? Ibu-ibu yang dituakan. Nah, kita mendekati orang-orang itu dulu, ya kan? Bagaimana caranya? Menginformasikan bahwa nggak telak-telak bahwa HIV/AIDS itu menular, ya kan? Diajarin cara menularnya itu seperti apa. Jangankan ibu-ibu itu, perawat aja ada yang nggak mau nerima di IGD gara-gara nggak tahu cara penularannya kayak apa. Ya, ada dulu waktu maraknya HIV/AIDS itu, ya, tahun berapa ya, 19 masih 2005 apa ya, itu betul-betul rumah sakit besar nggak mau nerima dia. Setelah dicek, dokternya bilang, karena termasuk dokternya, dia takut tertular. Akhirnya apa? Pelatihan banyak-banyak untuk tenaga kesehatan. Bagaimana proses terjadinya penularan HIV/AIDS ke masyarakat atau ke pekerja. Nah, ke pekerja yang dihindari adalah kenapa kamu setiap kecelakaan kerja ketusuk langsung mengikuti prasyarat 3 bulan harus di bawah observasi. Karena tadi kita nggak tahu apakah si pasien yang kita obatin itu mengandung HIV/AIDS enggak. Karena dia melalui tadi jarum suntik bisa. Kemudian hubungan seksual nggak akan tertular kalau misal vaginanya nggak ada luka. Tapi kalau ada luka itu jelas-jelas gampang. Misalnya laki-lakinya menderita HIV/AIDS ya. Nah, kenapa makanya disarankan kalau berhubungan itu harus menggunakan kondom gitu. Paham ya? Jadi masyarakatnya juga yang harus diedukasi sehingga siap untuk menerima si pasien ini. Wah, kalau Anda nyadar sekarang banyak orang HIV/AIDS itu menyebar. Justru akibat Anda pinter mensupport dia secara psikologis, ya paliatif care dia kan kebanyakan psikologis. Jadi ada yang pengusaha, ada yang olahragawan, ya gitu. Kalau olahragawan itu seperti Matt Johnson dulu ya, yang pembasket internasional, wah itu berapa bayarannya? Kenapa dia sehat sampai dia punya perusahaan segala macam ya gitu. Makanya dia bisa hidup sehat karena dia masih beli walaupun tidak ditanggung pemerintah anti ARP-nya itu tadi. Coba kalau ARP nggak ada beredar lagi, pasti orang yang penderita HIV/AIDS itu meninggal semua. Jadi kayak gitu gambarannya ya gitu. Jadi tidak cukup hanya pasiennya doang, tetapi kedua belah pihak ya gitu. Terutama juga perawatnya juga, kalau perawatnya nggak bisa ngasih apa tuh namanya keyakinan bahwa itu nggak menular, ya nggak bisa gitu. Oke, baik itu kita lanjutkan lagi. Silakan pertanyaannya. Ya silakan. Oke, silakan. Kan tadi ada 3 penyakit tuh ya. Kamu bongkar di MS saja banyak, di AIDS saja banyak. Gitu. Tinggal kamu bisa nggak ngebongkarnya. Atau kamu udah setuju dia 95 gitu. Kalau udah setuju, saya akan berhentikan ini. Ngapain kita lama-lama begini doang? Nggak ada pertanyaan. Ya. Oke, silakan.
Bagaimana? Tidak ada lagi? Cukup? Ya, mungkin cukup Ibu pertanyaannya. Oh, cukup ya. Baik, kalau begitu kita sepakati ya bahwa dia kamu setujui bahwa itu yang apa namanya yang belum menjawab tadi 95 ya. Oke. Yang belum menjawab loh tadi ada 5 orang. Ya. Ada 5 orang. Oke, kalau tidak ada lagi, baik saya akan. Ibu izin masuk, Ya, Ibu. Ada yang mau bertanya ya? ya silakan. Ya, silakan masuk. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Sipen. Izin masuk, saya Kurnia Widowati, perwakilan kelompok 3. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan di PPT bahwa multiple sclerosis itu kan dari genetik. Nah, itu boleh bisa dijelaskan lagi nggak lebih detail bagaimana hal itu tuh bisa terjadi? Oke. Berarti yang keluarkan itu bagian patoplo kamu. Ya, kamu masalahnya bikin apa enggak? Itu aja. Oke. Lanjut, ada lagi? Karena tadi udah ada perbedaan loh, jujur aja. Ya, dari yang jawaban tadi aja sudah ada perbedaan. Masa Anda mau nerima tanpa menjawab 95? Kalau Ibu jujur aja, nggak boleh bohong soalnya. Oke, silakan. Nah, sembari nunggu, ya, silakan dijawab itu. Katanya bagaimana proses terjadinya. Baik, izin menjawab. Ya, silakan. Ya, izin Moderator. menjawab ya. Moderator tetap dipandang. Iya, silakan Ita. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Kurnia Widiawati ya. Jadi sebenarnya buat multiple sclerosis itu penyebabnya itu kompleks ya. Bahkan belum secara pasti dikarenakan apanya. Intinya itu autoimun. Akan tetapi menurut yang saya baca itu genetik itu juga mempengaruhi, tapi tidak secara langsung yang diturunkan dari orang tua ke anak, kayak gitu. Jadi bukan dari keturunan, tapi dipengaruhi oleh lingkungan juga. Kalau misalkan sebelumnya ada yang terkena, jadi itu bisa jadi semakin rentan gitu. Ada juga gen yang rentan beresiko memicu perkembangan multiple sclerosis, yaitu human leucto antigen. Itu kumpulan gen yang sangat penting dalam kekebalan tubuh manusia. Fungsi utamanya itu untuk mengenali zat asing. Di sini terjadinya kesalahan identifikasi variasi gen pada gen HLA dapat menyebabkan protein HLA mengikat potongan protein myelin dengan kuat. Akibatnya si sel-sel tubuh menganggap myelin sebagai zat asing. Seharusnya myelin itu terlindungi malah jadi rusak, jadi salah identifikasi. Jadi intinya bukan langsung dari bukan dari orang tua ke anak, kayak gitu. Melalui proses dulu kayak gitu, kayak dari lingkungan misalnya kayak gitu. Ya. Ya. Ya, oke ya. Jadi dia tidak otomatis karena genetik, tapi dia juga awalnya itu adalah dia kan dikatakan penyakit autoimun ya gitu tuh. Nah, kenapa? Karena dia biasanya berkaitan dengan memang sistem imun, atau yang seperti misalnya contohnya salah satunya adalah dia akan merusak vitamin D ya di dalam tubuh kita ya. Misalnya awalnya dia ada menderita infeksi, kemudian dia mengkonsumsi obat-obatan. Nah, obat-obatan itu tidak dilakukan secara adekuat, akhirnya itu udah merangsang mengganggu sistem kekebalan tubuh kita ya, atau yang kita biasa kenal dengan resistensi. Nah, kemudian bisa juga infeksi ya contohnya. Kedua ini akhirnya menyebabkan kegagalan si vitamin D ya, akhirnya vitamin D
meningkat, ya. Tuh. Nah, kemudian dengan demikian dia akan menurunkan fungsi imun seseorang, ya. Nah, dari situ itu tuh, jadi maksudnya dari situ. Ya, jadi tidak seluruh serta-mertanya dia penyakit keturunan murni, tetapi ada yang sifatnya diturunkan, ada juga yang tidak. Nah, akan lebih kuat lagi dia kena autoimun, kebetulan dia udah punya genetiknya. Jadi pas banget gitu. Oke, Kurnia, makasih ya pertanyaannya bagus ya. Oke, lanjut. Ada Terima lagi? kasih kepada kelompok dan Bu Nelly. Ya, izin masuk ya teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung raise hand ya. Tadi yang jawab tuh Ita Sylvia ya. Iya, Ibu. Oke, lanjut silakan. Masih ditunggu lagi 4 lagi pertanyaan. Silakan. Coba Anda lihat lagi, Anda bongkar lagi itu yang namanya multiple sclerosis ya, HIV/AIDS. Coba ada nggak yang akan kamu tanyakan? Kan nanti kamu nggak menutup kemungkinan ada di puskesmas atau ada di rumah sakit ya gitu. Dan nggak di ini juga, siapa tahu ya kamu kerjanya di intensive care unit, nah itu kamu nanti seperti apa ya kan gitu. Oke. Oke, masih ada tidak? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Tapi tadi akhirnya seperti apa yang telah kita putuskan bersama bahwa nilai akhirnya adalah untuk tanya jawabnya berarti dia sama ya. Itu udah kita sepakati. Baik, kalau tidak ada lagi, ada pertanyaan masih? Gimana? Silakan tutup moderator. Ya, baik Ibu, izin masuk ya. Ya, untuk presentasi kali ini sudah selesai pemaparan materi dan tanya jawabnya. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke Ibu Nelly. Terima Ya, kasih. terima kasih. Baik ya, alhamdulillah. Jadi udah semakin mantap cara membawakannya ya. Karena nanti suatu saat kamu di rumah sakit pun bisa aja kamu siang klinik, kamu salah satunya adalah moderatornya atau penyajinya ya gitu, yang mempresentasikan hasil kerja kamu dengan tim kesehatan lainnya ya. Tim kamu ada ahli gizi, ada dokter spesialisnya, ada apotekernya ya. Jangan sampai yang lain ngomong kamunya diem aja ya gitu, padahal chipnya di dalam ruangan itu adalah kamu. Masa kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan pasien itu ya. Nah, itu alhamdulillah tadi apa yang sudah disampaikan bagus ya. Ada perubahan ya, udah lebih detail dan udah paham bahwa oh itu termasuk terminal, oh itu termasuk terminal yang tapi dia dalam jangka waktu panjang, bisa suatu saat oh dia meninggal tiba-tiba ya kan gitu ya. Jadi sudah ada perbandingan di situ. Nah, mudah-mudahan ini dipahami dan bila keluar di dalam hukum pun Anda udah bisa menjawab dengan yakin ya. Pesan Ibu adalah jangan lupa patoflow-nya ya untuk semua penyakit. Kamu mungkin bicara patoflow di sini untuk palliative care, tetapi
photocopy itu bisa digunakan untuk di semua tempat ya. Sampai sini kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas presentasinya dan kerja cerdasnya ya. Semoga ini bisa dipakai oleh teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Izin Ibu, Waalaikumsalam. terima kasih Ibu. Ya, iya sama-sama. Ibu, Izin lab ya. izin buat dokumentasi. Oh ya, Uh, silakan. Ibu bisa tolong on cam? Ya, oke. Kelihatan nggak? Belum. Soalnya Ibu udah lama, ini kan rusak, tahu-taunya bisa nyala. Udah kelihatan nggak? Mana Ibu aja nggak ngelihat. Belum kelihatan Ibu. Coba kelihatan nggak? Kan rusak dibilang. Ya, udah kelihatan. Untuk slide 1, Kelihatan. 1, 2, 3. Ya. Untuk slide 2, Winda bisa untuk on cam? Slide 2, 1, 2, 3. Sudah Ibu. Oke, terima kasih Bu izin ya Pak Lab. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih Ibu. Ya.